Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga channel saya bermanfaat bagi Anda semua. Pada video saya kali ini akan menjelaskan mengenai penjamasan pusaka. Maka selamat menonton. Penjamasan pusaka ini dimulai dengan kita berdoa dulu. Disiapkan dulu pusaka-pusaka yang mau dimandikan. Siapkan dulu minyak, biasanya misik hitam atau minyak kasturi. Tapi jangan lupa sebelumnya kita berdoa dulu, kita hadiah dulu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para waliullah, khususon kepada para khodam yang ada di pusaka tersebut. Kemudian kita mulai dengan pengasapan. Cuma pengasapan di sini saya tidak tampilkan karena takut jadi berprasangka buruk. Cuma saya tampilkan yang pakai minyak aja di ini. Kalau pusaka-pusaka seperti pedang, keris yang besar atau ini pakai air kembang dengan jeruk nipis. Jadi jeruk nipis dulu, kemudian dicuci dengan air kembang, baru dibungkus kembali. Tapi kalau pusaka-pusaka yang kecil langsung aja dikasih minyak. Terapi ini memang banyak di seluruh Indonesia, terutama suku Sunda, Jawa, Melayu, Lombok, Kalimantan. Orang-orang tua dahulu banyak menyimpan pusaka-pusaka yang milubaran mani Sunda, Jawa. Pusaka-pusaka seperti keris, kujang, pedang, tombak, batu alit,
mangsa itu semua dimandikan minimal setahun sekali lah, sekitar bulan Maulud biasanya. Cuma saya hari ini kedatangan teman ingin memandikan, ya dituruti. Yang janggo. Bagian sudah lama nggak dimandikan. Ini adalah pusaka-pusaka peninggalan orang tua dari guru-guru. Jadi pusaka ini yang saya sendiri alami. Pusaka ini datang sendiri atau diberi dari guru-guru atau orang tua. Jadi kita mau nggak mau harus bisa merawatnya. Ya kalau kepada para ahli-ahli, para jawara, para ahli-ahli hikmah, sudah tidak aneh lagi untuk memandikan pusaka ini. Bawa udah mandau mati Kalimantan. Nah ini untuk mun aya sarang udah alus itu sarang kanan nih. Untuk mandau. Ya sebetulnya mandau ini dari Kalimantan. Jeung Siliwangi nya. Tapi memang ini diwariskan dari kurang Kalimantan madep pisan orang tua saya. Kurang Sunda. Itu mungkin ada kedekatan antara orang Dayak dengan orang Sunda, katanya dulu masih satu yang orang kana rawisana alus geuning turunan. Katanya Prabu Siliwangi pernah ke Kalimantan. Itu saya yang dengar dari cerita orang tua. Makanya saya ada mandau, pusaka mandau. Kalau yang lainnya keris, kujang itu sudah biasa. Dari pusaka mah lain ku yeunana tuh kepetel saeutik ge. Jadi tata keramanya dalam memandikan ini di Panogoro geuningan kerisna mah sekali lagi nanti lo keletik. Saya sampaikan pertama berdoa dulu. Kita mohon keberkahan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pusaka ini bukan untuk, kalau bahasa Sundanya, untuk dipupusti lah, bukan dipigusti. Jadi untuk dilestarikan, bukan untuk dipertuhan gitu. Ini adalah warisan budaya kita, warisan leluhur kita yang harus dilestarikan. Karena sebagai cucu cicit keturunan dari para orang tua dahulu, kita gak bisa menghindar. Pasti dari teman-teman semua diwariskan pusaka-pusaka dari orang tua. Jadi harus tahu cara memeliharanya. Jadi minimal setahun sekali antara bulan Maulud atau bulan Muharram aktif harus dijamas, bersihkan pakai jeruk nipis, dimandikan pakai air kembang, lalu dikasih minyak, biasanya minyak misik hitam atau minyak kasturi lah. Atau ada juga yang mau pakai minyak japaron merah. Nah ini seperti mandau ini, kesukaannya minyak misik hitam. Setelah beres harus dibungkus kembali dengan kainnya. Lain migus dipupusti pusaka benar. Di batur mah pusaka gitu. Batalnya Facebook
Hujan teh. Jam cekapuan warisan leluhur kudu dipupusti. Itulah video saya yang telah dipersembahkan. Semoga bermanfaat, dan dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Gratis loh. Dan semoga kita bertemu pada video-video saya selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubata qoblal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wa afna indal hisab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.